Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran keuangan, yaitu pasar valuta asing ya, atau kita kenal dengan istilah bahasa Inggrisnya itu adalah foreign exchange market ya, atau pasar valuta asing ini bisa disingkat juga falas ya, pasar falas. Nah, mungkin kalian sering mendengar falas ya, kata-kata falas, valuta asing ya. Nah, apa sih maksudnya pasar falas ini ya? Nah, sebenarnya pasar falas ini adalah pasar di mana orang ya melakukan transaksi jual beli ya, jual beli mata uang dengan mata uang lainnya. Oke, jadi ini yang produk yang dibeli itu adalah mata uang dan dibayar dengan mata uang juga gitu ya, seperti itu. Oke, nanti akan aku jelaskan lebih lanjut ya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari pasar falas ini dibentuk ya? Nah, jadi ada dari buku yang aku ambil ya, dari buku yang aku baca, ada 3 tujuan yang tujuan dari pasar falas ini dibentuk ya. Nah, pertama itu adalah untuk fasilitasi pembayaran lintas mata uang ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kita mau beli barang di luar negeri gitu ya. Kita mau beli barang di luar negeri, kan kita butuh yang namanya mata uang dari negara tersebut gitu ya. Contoh misalnya kita mau pergi ke US atau kita mau beli barang di US gitu, kita butuh US dollar untuk membeli barang tersebut. Nah, salah satu tuh fungsi pasar falas yaitu kita bisa membeli US dollar di pasar tersebut untuk kita gunakan untuk pergi ke US, untuk beli barang di US ya. Nah, itu adalah fungsi yang utama untuk memfasilitasi pembayaran lintas mata uang ya, atau untuk menukar mata uang kita dengan mata uang dari negara tersebut gitu, negara yang ingin kita kunjungi atau yang kita ingin beli barangnya ya. Nah, yang kedua adalah untuk menunjukkan nilai mata uang terhadap mata uang lainnya. Jadi, maksudnya begini. Nah, jadi di dalam pasar falas itu isinya adalah mata uang terhadap nilai harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Contoh, misalkan $1 gitu ya. Nah, $1 itu misalkan berapa? Harganya 15.000 rupiah, seperti itu ya. Nah, jadi di pasar falas itu ditunjukkan nilai mata uang, satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Contoh dolar terhadap rupiah, misalnya satu Singapura dolar ya terhadap rupiah gitu ya. Nah, itu pasar falas menunjukkan nilai tersebut gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu, nah kita bisa melihat di pasar falas ya, mata uang dan harganya gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah untuk memfasilitasi trader berinvestasi. Nah, jadi tadi kan yang pertama kita udah lihat ya bahwa pasar falas itu memfasilitasi pembayaran lintas mata uang. Jadi kalau yang mau nukar mata uang bisa melalui pasar falas. Kalau mau lihat nilai mata uang bisa lewat pasar falas juga. Nah, yang ketiga adalah untuk memfasilitasi trader berinvestasi. Jadi kalau trader ya, nah jadi uang itu, mata uang itu nggak hanya kita gunakan untuk sebagai alat tukar saja gitu, tapi bisa kita gunakan sebagai alat investasi. Jadi misalkan contoh kita beli US dollar hari ini 15.000. Nah, misalkan seminggu depan US dollarnya satunya jadi harganya 20.000. Nah, maka kita akan mendapat keuntungan dari investasi tersebut ya. Nah, itu seperti itu. Itu adalah berinvestasi di dalam valuta asing ya, atau falas. Nah, foreign exchange atau pasar falas ini berkembang sangat pesat belakangan ini ya. Nah, ini aku juga baru tahu ya. Aku kira tuh Aku kira tuh pasar saham aja yang berkembang begitu
pesat ya, tapi ternyata pasar falas ini berkembang begitu pesat ya. Nah, aku baca info-info bahwa di UK dan di New York itu katanya pasar transaksi 50% itu didominasi oleh pasar ini ya, foreign exchange. Jadi 50% dari transaksi pasarnya didominasi dengan transaksi dari mata uang, foreign exchange ya. Dan di Swiss sendiri, ya aku baca lagi, di Swiss sendiri itu sudah menjadi pasar ketiga terbesar ya di dalam world trading ya, pasar ketiga terbesar dengan total transaksi sebesar 6,1% dari seluruh pasar di dunia itu. Nah, itu dipegang oleh Swiss, dia urutan ketiga terbesar dalam transaksi foreign exchange-nya ya. Oke, nah jadi pasar falas ini ya berkembang cukup pesat. Nah, makanya sekarang juga kita kenal ya, banyak orang yang berinvestasi dalam foreign exchange ini. Nah, aku akan berikan juga beberapa karakteristik ya, karakteristik dari pasar falas ini ya. Yang pertama itu adalah tidak ada tempat bertemu ya. Nah, apa sih maksudnya tidak ada tempat bertemu? Jadi seperti ini. Jadi ibaratnya ya, kalau misalkan kita berinvestasi dalam saham itu, kita bertemu di dalam centralized ya, atau tempat yang difasilitasi oleh pemerintah, seperti bursa efek gitu ya. Nah, tapi kalau di pasar falas ini nggak ada tempat bertemunya, nggak ada bursa efek untuk valuta asing gitu ya. Jadi kita hanya bertemu antara si broker ya biasanya dan orang yang berinvestasi saja, si trader tersebut ya. Broker trader aja gitu ya. Nah, jadi tidak ada tempat bertemunya gitu. Nah, yang kedua adalah tidak ada, ini aku singkat aja deh ya. Nah, tidak ada jam buka dan tutup yang fix ya. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika kita misalkan di Indonesia gitu ya. Ketika kita di Indonesia pada jam 5 pagi waktu Indonesia gitu ya, waktu Indonesia Barat lah gitu sebutkan. Nah, di Aussie itu jam 8 pagi dia. Ya. Di Aussie itu jam 8 pagi. Nah, di Aussie pasar forex-nya udah buka. Nah, jadi kita bisa bertransaksi melalui pasar forex di Australia gitu pada saat kita jam 5 pagi di sini. Nah, itu akan di Aussie itu jam 5 pagi di sini. Nah, aku tulis aja deh ya. Nah, di Aussie misalkan itu jam 5 pagi sampai jam 14 WIB gitu ya. Jam 2, jam 5 sana berarti ya. Berarti jam 8 sampai jam 5 sana. Nah, nanti sebentar lagi jam 7-an. Nah, di Asia itu udah banyak yang buka. Di Asia seperti di Jepang gitu ya, di Singapura, di Hong Kong gitu ya. Nah, itu buka dari jam 7 pagi kita sampai jam 16 ya, sampai jam 4 sore WIB gitu. Nah, Nah, nanti siangan lagi gitu ya. Di Eropa udah mulai buka. Di Jerman, Inggris ya. Dan yang terakhir buka itu adalah Amerika atau US ya. Nah, US ini tutup sekitar jam 4.30 pagi WIB. Nah, jadi artinya hampir 24 jam semua pasar di seluruh dunia itu kayak bersinkronisasi untuk buka gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ngikutin semuanya pasar yang ada di dunia ini, jadi hampir 24 jam kita bisa pantau terus gitu ya, dengan menyesuaikan mata uang yang kita investasikan gitu ya. Nah, bahkan beberapa dealer itu ada yang buka 24 jam gitu. Nah, itu kenapa dibilang di pasar valuta asing itu tidak ada jam buka dan tutup ya. Oke, nah lalu yang ketiga,
Yang ketiga ini adalah transaksi dilakukan via telepon ya. Transaksi via telepon ya. Kalau sekarang sih udah pakai komputer ya, udah pakai aplikasi dari HP. Nah, melalui broker bisa juga, atau sendiri bisa juga gitu ya. Nah, jadi transaksi yang dilakukan itu nggak ketemu ya, nggak ketemu sama orang ya. Bisa juga ketemu sih kalau kita ke money changer ya, tapi itu biasa bukan untuk berinvestasi, tapi untuk hanya menukar uang. Tapi kalau yang untuk berinvestasi, biasanya kita hanya melalui telepon, komputer, HP kita ya, melalui broker gitu ya. Nah, itu saja yang kita lakukan setiap hari. Jadi, kerjaannya tiap hari orang yang trading forex ini hanya mantau dari HP aja gitu. Oke ya. Nah, lalu sekarang sebenarnya siapa aja sih pemainnya? Siapa aja pemainnya? Nah, pemainnya bisa banyak ya. Ini yang pertama bisa bank komersial ya. Jadi bank komersial kan bisa menjual valuta asingnya ke kita juga gitu ya, untuk kita beli lagi dan kita investasikan gitu. Kedua bisa juga bank sentral ya. Bank sentral atau BI ya, bisa membeli dan menjual valuta asing ya, untuk memperkuat atau ya untuk memperkuat mata uang kita, yaitu rupiah gitu ya. Nah, lalu bisa siapa lagi? Perusahaan ya, bisa membeli mata uang negara asing, bisa macam-macam tujuannya, untuk kebutuhan bisnis kah, untuk jual beli kah, bisa juga gitu ya. Nah, yang keempat, broker ya, broker forex ya. Mereka yang menjadi penengahnya ya, penengah antara orang yang mau investasi dan pasar tersebut gitu ya. Nah, itu broker. Nah, lalu yang kelima adalah individual, seperti kita yang berinvestasi di pasar tersebut gitu ya. Oke. Nah, satu lagi yang mau aku sampaikan di pasar forex ini, bahwa di pasar valuta asing ini mata uang itu selalu diekspresikan dalam mata uang lainnya ya. Nah, biasanya sih paling banyak dia ekspresikan dalam US dollar ya, karena US dollar itu disebut base currency ya, atau paling banyak dipakai di dalam pasar forex. Nah, dalam pasar forex juga ditulis seperti ini, biasanya satu unit currency, $1 disama dengan berapa unit dari mata uang lainnya gitu ya. Sekian, jika ada kurangnya saya atas nama Kavana Irfandita Saputra dengan NIM 63020210167 minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.